Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 37 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, yang mengguntur dengan suaranya yang megah. Dia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang yang mengetahui perbuatannya, maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Demikian firman Tuhan. Lanjut, Bu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Lukas 10 ayat 1 sampai 42. Beginilah firman Tuhan.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korajim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu akan terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu Sarma lanjut Bu Cinta. Oh, baik. Pak Enardo, pasal ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada saya ulangi. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya silakan Pastor Paul untuk renungan firman Tuhan. Ya, shalom, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang-orang yang tidak hidup dalam retorika ya. Bahkan di dalam penderitaan pun dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi orang-orang yang suka berretorika dalam penderitaannya mumet, saudara. Ya, tiap hari disibukkan dengan aktivitas gerejani, ya, aktivitas agamawi, tiap hari sibuk, ya. Makanya akhirnya hidupnya penuh dengan retorika, akhirnya nggak mendapat apa-apa. Ya, ketika kita membaca ya sahabatnya Ayub ini yang masih muda yang bijaksana ini,
Ya, lihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan? Ya, Anda punya uang saja belum tentu bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Tetapi seringkali justru di dalam penderitaan Anda akan melihat kemuliaan, kebaikan, kedahsyatan Tuhan semesta alam kita. Justru di dalam penderitaan. Anda berdoa, Tuhan, aku ingin ada pengalaman pribadi, mujizat bersama Tuhan. Lah namanya mujizat kan hal yang mustahil. Nah kalau Anda pengen mengalami mujizat, berdoa minta mujizat, berarti Anda kudu ngalamin mentok dulu kan. Sana sini mentok kan. Masalahnya kan Anda kan mintanya mujizat, pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi Anda sendiri nggak mau menderita kan. Ya kan? Tuhan berikan pengalaman pribadi bersama denganmu Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu apa? Anda maunya pengalaman pribadi yang indahoy terus. Ya kan? Aku ingin mengenal kekasihku lebih dalam lagi. Tapi mengenal yang indahoy, ya yang raba-raba lama-lama basah maunya kan? Makanya bahasa rohmu kan isinya aku raba-raba lama-lama basah kan? Nah, karena Anda ingin yang indahoy yang baik-baik saja. Anda tahu nggak bagaimana cara mengenal istrimu dan suamimu? Di dalam penderitaan, di dalam masa-masa pencobaan yang luar biasa, di dalam masa-masa kesulitan di dalam rumah tanggamu, kamu akan kenal suamimu, kamu akan kenal istrimu. Kalau semuanya baik-baik saja ya, Anda tidak akan kenal dia. Percaya saya, Anda tidak akan kenal. Tidak akan kenal. Anda boleh menikah 50 tahun, kalau semuanya baik-baik saja, nggak akan kenal. Tiba-tiba suamimu punya selingkuhan, udah punya anak 3. Kamu punya anak 1, dia punya anak 3 sama selingkuhannya. Anda bingung, yang resmi yang mana nih jadinya nih. Ya kan? Nah, semuanya baik-baik saja. Anda tidak ada terbuka dua-duanya. Udah gak suka yang penting dijaga yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Ya kan? Anda tidak mau terbuka, penuh dengan kepalsuan. Pernikahanmu penuh dengan kepalsuan akhirnya kan. Anda tidak mengenal. Bahkan di dalam masa pencobaan kamu tidak baik-baik saja, semua nggak ada pencobaan. Hati-hati loh. Keluarga yang baik-baik saja nggak ada pencobaan, Anda mulai tanya yang benar, pastikan ya. Jangan-jangan ternyata dia sudah punya keluarga yang lain. Hati-hati. Ya, terlalu banyak yang disembunyikan. Ya, terlalu banyak yang disembunyikan. Hati-hati ya. Anda mengerti. Hati-hati pokoknya ya. Karena keluarga yang benar adalah di dalam masa badai. Di dalam masa-masa yang susah. Di masa-masa senang, masa susah, suka maupun duka, open, terbuka bersama-sama, dewasa bersama-sama. Salah ya kalau suami menutupi masalahnya kepada istrinya, salah. Istri yang menutup-nutupi segala sesuatu kepada suaminya, salah. Yang di kelas apostolik saya ajari nanti, salah. Anda pikir Anda wise, bijaksana, enggak, tolol Anda. Karena nanti Anda tidak akan menjadi pasangan yang seimbang. Anda akan bertumbuh dewasa, istrimu akan jadi anak-anak. Giliran tibanya kamu mati, istrimu sendirian kayak layangan putus. Wah, bisa jual diri itu, saudara. Bisa puyeng gitu, saudara. Hadapi sama-sama. Ya kan, buka, saya lagi kolaps. Kondisinya begini, wah panik ya, sama-sama, ayo. Sekarang bagaimana kendalikan sama-sama. Mengenal sama-sama. Akhirnya kamu lihat respon-respon istrimu, kamu lihat respon-respon suamimu seperti apa. Di situ kamu bertengkar. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Ya, supaya kamu mengenal. Supaya kamu sama-sama dewasa. Bukannya malah bubar, malah pegatan. Dan saudara, nah kita maunya kan begitu, maunya gampangnya saja. Ya kan? Lagi ada masalah, justru sama-sama dewasa kita taklukkan, kita kelola, kita manage masalah ini.
Sehingga kita sama-sama bertumbuh di dalam pengertian, di dalam hikmat, di dalam rohanimu, bertumbuh semuanya, di dalam karakter juga. Ya, dan akhirnya Anda melihat, Anda akan terkagum-kagum dengan istrimu, seperti saya kagum sama Ana. Luar biasa ini ternyata ya. Yang saya ngeremehkan dia, ternyata banyak kali saya justru diselamatkan oleh karena kenaif yang saya anggap dia naif. Tapi justru saya diselamatkan banyak kali melalui kenaifannya itu. Ya kan? Di situ ada rasa kagum. Yang tadinya, oh bosan banyak orang cantik, sekretaris saya lebih cantik, apa lebih cantik. Ya, namanya orang baru pertama kawin, ya istrinya lebih cantik. Lama-lama dia punya sekretaris, dia punya apa, karirnya berhasil. Bahkan mungkin bosnya dia senang sama dia. Ya kan? Berubah orientasinya kan. Tapi di dalam masa pencobaan itu Anda kan mengalami kekaguman, inner beauty dari istrimu, ya, inner handsome, ya kan, gentleman-nya suamimu keluar yang dari dalam. Anda kagum. Anda kagum pada istrimu. Di situ hubunganmu akan makin cinta. Cintanya itu makin dewasa. Ya. Karena saya nggak tahu ya apa yang menjadi fantasi seks Anda terhadap pasangan Anda. Kalau cuman penampilan doang mah dilukis saja, gampang itu kan. Akan ada lukis artis, makeup artis. Tapi saya kasih tahu ya, karakter di dalam seorang laki-laki dan wanita itu ada daya tarik seksual yang paling dahsyat. Ya, karakter di dalamnya. Bukan masalah tampang di luarnya. Ya, tapi bagi orang-orang yang ini ya mungkin hanya yang penting tinggi besar, oh yang penting kurus, yang penting seksi. Kadang-kadang memang fantasi orang sendiri-sendiri ya. Tetapi saya kasih tahu ya, pada umumnya karakter di dalam itu bikin orang itu kagum. Ya, karakter di dalam masa pencobaan ketika Anda sama-sama di situ, rasa kagummu itu timbul. Makanya suami istri jangan lari ketika ada masalah. Dalam penderitaan itu jangan lari. Nah, hubungan kita dengan Tuhan Yesus kan juga begitu kan. Di dalam masa-masa lembah kekelaman itu, ya, kalau di padang rumput hijau mah Anda bisa jingkrak-jingkrak ya kan. Bisa jingkrak-jingkrak haleluya, 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 haleluya. Begitu duitnya ketipu 200 juta mencak-mencak. Sumpah serapah. Ya kan. Nah, hubungan bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan. Ketika kamu intim bersama Tuhan di dalam lembah kekelaman, Tuhan, uangku ke bawah 200 juta. Tenang anakku, nanti akan ikhlaskan, aku ganti berlipat kali ganda. Saya yakin si Saifuddin nggak pernah dengar firman Tuhan seperti ini. Nggak pernah dengar, nggak pernah diajarin begitu. Anda sekarang tak ajarin supaya jangan bodoh kayak Saifuddin. Ya, kalau Anda lagi ketipu, Anda datang sama Tuhan. Tuhan, saya ketipu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Aku kejarkah atau aku ikhlaskan? 90% Tuhan akan bilang ikhlaskan. Saya. Yang 10% dalam suasana khusus. Ya, ingin kejar. Tapi 90% Tuhan pasti akan bilang lepaskan. Saya berapa kali ketemu ya orang-orang itu, Tuhan saya ketipu, apa yang harus aku lakukan? Selalu bilang lepaskan. Saya selalu ketika saya konselingin orang itu saya juga doakan buat orang ini, lepaskan. Dan Tuhan ganti berlipat kali ganda. Ya, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Yang penting waktu ngelepas kerja Anda jangan sambil ngomel-ngomel. Nggak ikhlas namanya. Nah, lucu kan? Tapi itulah saya sendiri ngalamin pengalaman pribadi. Nah, maksudnya 90% karena ada memang orang Tuhan
Suruh kejar karena ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Tapi itu jarang sekali ya, jarang sekali. Ya biasanya suruh lepaskan, ikhlaskan. Mengapa suruh dilepaskan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menghapus hutang. Ya kan? Yang menghapus hutang. Kenapa Pak Awe? Ada masalah mikrofonnya? Oh, mungkin. Oke ya. Aman Pak Paul. Aman ya? Nggak apa-apa, Oke. Pak Paul. Aman. Aman ya, oke. Jadi saudara, seringkali ya pengalaman penderitaan bersama Tuhan Yesus. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan yang maha besar itu bekerja dalam hidupmu. Tiap hari lepas hari. Saya dari mana saya bisa percaya Jehovah Jireh? Anda ngalami Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan? Saya ngalamin. Ya, nggak punya uang buat dimakan. Tiap hari anak saya tak suruh teriak tuh, istri sama Miracle. Kamu pagi-pagi teriak, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan hari ini. Tuhan sediakan makanan hari itu. Bahkan detail ya, Jehovah Jireh kirim ayam goreng datang. Tiap hari Tuhan kirim ayam goreng coba. Serius ya. Nggak diminta, nggak di apa, kita nggak kasih tahu kalau kita nggak punya uang. Orang kirim ayam goreng gitu. Jehovah Jireh, sate kambing datang, sate kambing datang. Jehovah Jireh, kita mengalami pengalaman Jehovah dari mana? Ya dari kita ngalamin. Anda kan lihat ternyata Tuhan itu tepat. Anda ngalamin yang namanya Jehovah Rohi, Tuhan gembalamu yang menuntun. Waktu saya mau berangkat ke Eropa, kita panik, saudara, bingung. Berantem lagi sama anak saya. Gimana caranya berangkat ke Eropa? Jehovah Rohi, Tuhan gembala kami. Gembala, tuntun ke air yang tenang, ke padang rumput hijau, bahkan dalam lembah kekelaman. Dalam setiap musim hidupmu, dia tuntun, dia gembala kita. Jangan khawatir. Dia maju di depan, kita tinggal ngikut saja. Tuhan mau apa, aku turut. Ya, nanti kembali yang baik. Anda mengalami yang namanya Jehovah Syama, dia hadir dalam hidupmu. Alami dong. Jehovah Syama. Di dalam masa-masa yang berat, tiba-tiba Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan engkau menghadirkan Tuhan bagi orang-orang lain. Alamin. Jangan cuma teori doang. Bagaimana caranya ngalami? Anda harus masuk dalam penderitaan. Jehovah Syama, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, Jehovah Nisi, Allah panji kemenanganku. Jehovah Rafa, bagaimana Anda ngalami Jehovah Rafa kalau Anda nggak pernah sakit mau mati? Anda kudu ngelewatin dulu kan? Waduh, Tuhan mumet Tuhan. Saya ingin mengalami semakin mengenal Tuhan. Wah, di bawah satu-satu nama Tuhan. Ya, Anda diperkenalkan satu-satu. Ya, Anda kudu ngalamin dulu di sana. Dan di dalam pengalaman bersama Tuhan, kamu akan mengenal Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Imanmu makin firm. Di mana? Di tengah penderitaan. Bukan di padang rumput. Anda tidak akan mengenal Tuhan di padang rumput. Di padang rumput happy, everybody happy. Anda akan mengenal cinta dari penciptamu, cinta dari gembalamu. Ketika kamu lagi disergap sama singa, sama beruang, sama serigala, Anda mengembe, gembalamu lari. Mungkin kamu sudah ada di dalam, sudah dicengkram mulutmu dan di mulutnya beruang itu. Gembalamu lari, selamatkan kamu. Di situ kamu rasakan, aduh Tuhan kok baik benar ya, Tuhan cintaku. Di situ kamu akan rasakan getaran-getaran hati Bapa surgawi. Ya, dan ketika kamu melihat orang yang mengalami yang sama, orang yang sakit,
Anda nggak punya uang, Anda doain. Getaran yang sama akan menyembuhkan dia. Anda punya uang, Anda bawa dia ke rumah sakit. Anda lihat orang yang lapar, Anda ingat dulu Anda lapar. Ya kan? Itulah sebabnya Tuhan kasih wahyu, ya, kasih visi yang luar biasa tentang memberi makan. Saya pernah lapar, anak saya pernah nyaris nggak makan. Ya kan? Maka wahyu itu kuat sekali. Karena saya mengenal Tuhan pasti kasih saya makan. Saya ngeliat orang lapar, yuk kita kumpulin duit, kita kasih makan. Ya kan? Kenapa saya punya visi yang kuat begitu? Orang-orang mencoba melakukannya. Retorika semua gagal semua. Kenapa saya kuat? Karena saya punya visi itu. Karena saya punya pengalaman dengan Tuhan masalah itu. Dan saya bagikan kepada Anda sekarang. Ya kan? Dan Anda itu bersuka cita ketika Anda berbagi. Dan karena Anda tahu Anda sedang melakukan kehendak Bapa di surga dengan menghadirkan Yesus kepada orang-orang lapar ini. Menghadirkan Yesus pada orang-orang yang sakit ini, dokter medsos ya. Kenapa saya punya visi yang kuat? Saya ngalamin. Mau berobat ke rumah sakit, nggak ada duitnya. Ayah saya dulu. Ya kan? Kita ngalamin semua. Kenapa? Kita sekarang mampu, kita nggak bikin. Ya kan? Sekarang Tuhan memberikan urapan untuk menggerakkan massa dan menggerakkan dana. Kenapa kita nggak bikin? Saya kan nggak perlu kaya dulu kan? Nggak perlu nunggu saya kaya raya dulu kan untuk bikin ini kan? Anda semua saya libatkan dan Anda nggak perlu nunggu. Pak HW nggak perlu nunggu kaya tuh mau bikin rumah sakit itu, ya kan? Langsung tiap sore makan bikin konsultasi gratis. Pak Andreat nggak perlu sampai nunggu jadi dokter kaya raya, bisa jadi berkat. Pak Dokter Andreat tiap sore pokoknya. Ya, Dr. Sostenes, Dr. Reagan, Dr. Vivina, semua ready semua. Nggak perlu nunggu jadi orang tajir kan. Nggak perlu punya bank Lipo, nggak perlu punya bank BCA dulu kan. Anda semua bisa jadi berkat. Terlibat di dalam kegerakan ini. Nggak perlu nunggu jadi orang kaya buat kita mensejahterakan desa di Malang walaupun banyak yang nyinyir. Ya nyinyir nggak biarin saja karena nggak mampu. Yang penting kita lakukan bagian kita. Nggak perlu harus jadi konglomerat kan. Yang punya duit banyak saja, gereja yang punya duit banyak saja nggak kepikir kan mau bangun satu desa begitu rupa kan. Komitmen begitu, nggak kepikir lah. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tentang hal itu. Pernah nggak kepikir Anda sesama ini orang-orang Kristen ini yang ada di grup kita. Banyak yang miskin, nggak bisa bayar sekolah. Makanya kita mau bikin koperasi Munpagi. Ini Pak Arto Listio sedang merumuskannya ya. Supaya jangan ada orang minta-minta duit. Ya kan? Anda nggak kepikir. Anda terlibat semua, saling membantu kita semua. Itulah komunitas yang ada di Kisah Para Rasul. Di tengah-tengah penderitaan mereka melihat Yesus hadir. Ya kan? Di tengah-tengah penderitaan, tekanan penjajahan Roma yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, mereka berbagi satu sama lain, dan mereka melihat Jehovah Syama, mereka melihat Jehovah Jireh, maka tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena selalu ada yang menjual harta miliknya, membagikannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tanpa harus nipu-nipu. Dinyinyirin orang ya biarin saja. Ini kalau butuh kan datang sendiri. Ya. Di tengah penderitaan itu, kalau Anda terlalu sibuk dengan ritual gereja kayak si Marta, ya Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda selalu punya sikap hati, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Hatimu akan bijak. Dalam penderitaan itu kau hitung hari-harimu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Buka hatimu supaya kau dengar suaranya. Apa maksud Tuhan dalam penderitaan ini? Tuhan dengan suara Tuhan dengan jelas. Ya, kuatkanlah oleh rohmu Tuhan. Biar ributlah datangku mau tetap selamanya. Tuhan, apapun boleh terjadi Tuhan dalam hidupku. Yang penting jangan lepaskan aku dari kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam setiap penderitaan itu Anda akan melihat kebesaran Tuhan. Dan itu akan membuat Anda, ya, amin hidupmu. Penderitaan itu kalau responmu benar akan membawa engkau di dalam kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Tapi kalau responmu nggak benar, wah penderitaan itu kan memunculkan watak aslimu yang busuk itu. Ya, penderitaan itu akan memunculkan watak aslimu yang busuk itu. Nah, terus begitu udah muncul tuh busuk-busuknya, nanah-nanahnya udah keluar semua. Nah, Anda tinggal mau apa tuh? Mau dibersihin apa mau dipiara tuh nanahnya tuh? Saya keluar ya dalam penderitaan, watak busuk saya keluar semua, anak keluar semua, udah jebule, oh kayak kie, jebule kon wadon kayak kie, jebule kon wong lanang kayak kie, watak aslinya keluar semua. Tetapi kita bereskan sama Tuhan, kita respon yang benar, lalu kita melihat air kobokan kaki itu jadi anggur, ya. Kobokan kaki jadi anggur, indah, aduh indah sekali. Masa sekarang enggak pernah berantem? Ya berantem, tapi kan berantemnya yang-yangan kan. Kayak berantem orang pacaran, bukan kayak berantem orang musuhan. Beda, berantem orang pacaran itu kan mesra kan, cubit-cubitan. Berantem orang musuhan kan enggak, gaplok-gaplokan. Beda. Ya, luar biasa ya. Makanya jangan sibukkan dirimu dengan ritual gereja. Jangan sibukkan dirimu dengan segala macam liturgi dan segala macam retorika agama. Ya, minta sama Tuhan. Ya, Yesus yang hidup dalam hidupmu. Aletheia. Jangan berretorika. Ya, nanti kau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam penderitaan itu. Tuhan Yesus memberkati.